Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Contoh data berkelompok misalnya hasil ulangan matematika dari 40 siswa sebagai berikut. Jadi ini nilainya, ini frekuensinya. Nah, sebelum kita melangkah jauh, kita harus mengenal istilah yang perlu kita pahami dalam data berkelompok. Yang pertama ada kelas. Kelas ini adalah interval dari suatu data yang di dalamnya memuat beberapa data. Nah, pada tabel ini contohnya di sini ada 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas pertama 41 sampai 45, kelas kedua 46 sampai 50 dan seterusnya. Di dalam kelas ini terdapat batas kelas. Jadi dia merupakan ujung dari setiap kelas. Misalnya yang ini ya, 41, 46, 50 dan seterusnya sampai 71 ini disebut kelas bawah atau disebut batas bawah. Jadi 41, 46 sampai 71 ini disebut batas bawah kelas. Sedangkan yang di sisi kirinya 45, 50 sampai 75 ini disebut batas atas kelas. Nah, sedangkan tepi kelas, tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi, misalnya 41 dikurang 0,5, 46 dikurang 0,5 dan seterusnya. Sedangkan tepi atas merupakan batas atas ditambah 0,5. Jika ini dikurang 0,5, maka yang ini ditambah 0,5. Misalnya 45 tambah 0,5 dan seterusnya. Nah, panjang kelas ini adalah tepi atas kurang tepi bawah. Bisa juga manual, kalian hitung. 41, mulai dari 41 ya. 41, 42, 43, 44, 45. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Lanjut titik tengah. Jadi titik tengah itu 1/2 batas bawah tambah batas atas. Misalnya 41 tambah 45 dibagi 2. Hasilnya 43 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu mean data kelompok. Di sini sudah ada langkah-langkah cara mencari mean. Jadi yang pertama kita cari dulu nilai tengahnya masing-masing kelas interval. Lalu kita menghitung hasil kali nilai tengah dengan frekuensi kelas interval yang bersesuaian. Lalu kita hitung jumlah Fi kali Xi-nya. Lalu kita hitung mean dengan rumusnya yang ini. Contoh, tentukan mean dari data berikut. Ini datanya. Oke, kita cari titik tengahnya dulu. Caranya 31 tambah 40 bagi 2. Hasilnya ini. 35,5 dan seterusnya. Dengan cara yang sama. Nah, lanjut Fi kali Xi. Jadi tinggal kalian kali 5 kali 35,5. Hasilnya 177,5 dan seterusnya. Jadi sigma Fi-nya ini adalah 40. Sedangkan sigma dari Fi kali Xi kalian tambah saja 177,5 tambah 91 tambah 333 tambah seterusnya sampai 764 menghasilkan 2890. Begitupun untuk mencari jumlah Fi-nya. Tambah 5, tambah 2, tambah 6, seterusnya sampai tambah 8. Hasilnya 40. Nah, setelah itu, cari meannya, tinggal dibagi.
2890 dibagi 40 hasilnya 72,25. Jadi inilah meannya. Kita lanjut bagian 2 yaitu median data berkelompok. Menghitung median data berkelompok digunakan rumus sebagai berikut yang ini. Di sini sudah ada keterangannya. Jadi TBM ini tepi bawah kelas median yang ini. Sigma FM ini jumlah frekuensi sebelum kelas median yang ini. Sedangkan FM sendiri adalah frekuensi dari kelas median itu sendiri. Dan P ini adalah panjang kelas. Contoh, tentukan median dari data berikut. Kita jawab. Jadi, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya dengan cara seperti ini. 2-nya tetap. Nah, berikutnya adalah 2 tambah 4, hasilnya 6. Lalu 6 tambah 8, hasilnya 14. 14 tambah 10, hasilnya 24. 24 tambah 8, 32, dan seterusnya. Sampai 38 tambah 2, hasilnya 40. Nah, jumlah dari frekuensi ini adalah 40. Kalian tambah saja 2 tambah 4, tambah 8, seterusnya sampai tambah 2, hasilnya 40. Sekarang kita cari dulu kelas mediannya atau letak median. Letak median kita bisa ini rumusnya N bagi 2. Jadi N-nya ini adalah 40 dibagi 2 hasilnya 20. Nah, kita cari letak median itu 20 dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Di sini 2 belum memuat 20. 2 tambah 6 juga belum, 14 juga belum, sedangkan 24 di sini sudah memuat 20, ya kan? Sudah memuat 20. Jadi di sini adalah letak mediannya. Nah, kita cari TBM-nya, 55 kurang 0,5. Jadi kita perhatikan letaknya. Kita lihat batas bawahnya adalah 55, maka 55 dikurang 0,5 hasilnya 54,5. Sedangkan frekuensi dari kelas median itu sendiri adalah 10. Jadi fokus di letak mediannya ya. Dan sigma frekuensi sebelum kelas median adalah 14. Bisa dihitung dari 2 tambah 4 tambah 8 hasilnya 14, atau bisa lihat saja langsung di atas kelas median yaitu 14. Oke, maka diperoleh ini rumusnya. TBM-nya 54,5 yang ini tambah 1/2 kali N. Karena N-nya 40 bagi 2 hasilnya 20. Ini ya, N-nya 20. Ini. N-nya 40 ya, N-nya 40. Oke, jadi 1 kali 40 adalah 40, bagi 2 hasilnya 20. Dikurang sigma FM-nya adalah 14, dibagi frekuensi dari median 10, ini, dikali panjang kelasnya adalah 5. Bisa hitung saja ya, 40, 41, 42, 43, 44. Oke, panjang kelasnya adalah 5. 20 kurang 14 hasilnya 6, dibagi 10 kali 5. Tulis saja ya, yang ini tulis kembali. Jadi 54,5 tambah 6 kali 5, 30. 30 bagi 10, 3. Berarti 54,5 tambah 3 hasilnya 57,5. Kita lanjut bagian 3, modus data berkelompok. Untuk menghitung modus data berkelompok digunakan rumus berikut yang ini. TB ini adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan P adalah panjang kelas. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Oke. Kelas modus adalah kelas keempat
Jadi lihat frekuensi yang paling sering muncul adalah 13. Yang paling banyak 13. Maka ini adalah kelas modus. Jadi tepi bawahnya, lihat batas bawah yaitu 156 dikurang dengan 0,5. Jadi di sini 156 ya, salah tulis. Dikurang 0,5 hasilnya 155,5. Jadi di sini ada 5-nya lagi. Sedangkan panjangnya adalah panjang kelasnya. Jadi kita lihat dulu 160 ini ditambah 0,5 hasilnya 160,5. Lalu 156 ini dikurang dengan 0,5 hasilnya 155,5. Mencari panjangnya tinggal dikurang 160,5 dikurang 155,5 hasilnya 5. Perbaiki ya, ini 155,5. Atau bisa cara manual, kalian hitung saja. Mulai dari 156, 157, 157, 158, 159, 160. Itu ada 5. Berarti panjang kelasnya 5. Sedangkan D1-nya tinggal kurang 13 kurang 12 hasilnya 1. D2-nya 13 kurang 10 hasilnya 3. Oke, kita sudah dapat nilai-nilainya, tinggal masukkan dalam rumus. TB-nya 155,5 tambah D1-nya 1 bagi D1 tambah D2 berarti 1 tambah 3 kali P. P-nya adalah 5. Oke, sama dengan 155,5 tambah 1 bagi 3 tambah 1 4 kali 5 sama dengan 155,5 tambah 1 kali 5 bagi 4 adalah 1,25. Maka 155,5 tambah 1,25 hasilnya 156,75. Oke, sekian video pembelajaran tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.